Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok, nggak usah bohong lah. Pertama, Gubernur Anies tidaklah jujur. Kedua, Gubernur Anies tidaklah transparan. Ketiga, reklamasi Ancol ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Program Rumah DP 0 Rupiah ini adalah program ambisiusnya Anies Baswedan yang dia canangkan waktu kampanye Pilgub. Anies menentang konsep sewa murah yang digerakkan Ahok waktu menjabat Gubernur DKI. Menurut Anies, konsep sewa itu membuat warga tidak mampu tidak akan pernah mampu membeli rumah. Dan dia menawarkan konsep warga tidak mampu bisa membeli rumah dengan DP 0 rupiah atau nggak pakai uang muka. Proyek ini dianggap proyek gagal total karena Anies Baswedan tahun depan sudah nggak menjabat lagi jadi Gubernur DKI. Sedangkan pembangunan rumah DP 0 rupiah baru mencapai kurang dari 1.000 unit, sedangkan targetnya adalah 232.000 unit. Sementara itu, pejabat Pemdanya kini sibuk main mata dengan mafia tanah. Nah, masalah tanah ini juga yang sekarang membelit Pemda DKI. Kalau dari satu lahan saja, mereka bisa dapat selisih dari harga markup sebesar 100 miliar rupiah. Maka kalau di total, 9 lahan yang mereka beli diperkirakan nilai korupsinya sebesar 1 triliun rupiah. KPK akan panggil Anies terkait korupsi lahan muncul dan kita pun teringat perjuangan Ahok. Mendengar ini, Ahok bersedih melihat Jakarta menjadi amburadul. Akhirnya Anies Baswedan bertekuk lutut di kaki Ahok. DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan memang begitu adem ayem. Tak ada keriuhan terkait apapun, tak ada ribut-ribut gubernur dengan DPRD. Berbeda dengan ketika Ahok menjabat Gubernur Jakarta, keramaian selalu saja terjadi. Hal itu pun lantaran transparansi yang dilakukan Jakarta di masa kepemimpinan Ahok. Balai Desa bebas dimasuki wartawan, rapat-rapat pun diupload di media sosial agar masyarakat mampu mengikuti dan menilai. Bahkan soal anggaran pun pada masa Ahok begitu transparan. Pada tahun 2015, Ahok berseteru dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Saat itu Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif sebesar 8,8 triliun di APBD. Hak angket pun bergulir, bahkan FPI dan FBR pun mendemo Ahok dan meminta DPRD untuk mengakhiri kepemimpinan Ahok di Jakarta. Tidak hanya itu, Ahok pun mengatakan bahwa berkali-kali ia telah mengajukan Raperda NJOP 15% terkait syarat IMB Pulau Reklamasi yang selalu dihalang-halangi. Ahok diminta menurunkannya menjadi 5%. Saat itu, Ahok sudah memperkirakan akan ada uang ratusan triliun masuk yang bisa digunakan untuk membangun rusun hingga membangun pompa untuk mengatasi banjir Jakarta. Kita pun akan ingat bagaimana tulisan pemahaman nenek lo menjadi viral. Ahok ketika itu mencoret anggaran siluman. Efisiensi dilakukan oleh Ahok. Bahkan karena efisiensi, masa kepemimpinan Ahok dianggap tidak punya serapan yang baik. Padahal kalau mau jujur, membuang uang untuk membuat serapan bagus itu mudah. Buat saja patung seperti yang dilakukan oleh Anies. Dulu saya sempat berpikir apakah yang dilakukan Ahok itu benar-benar nyata atau hanya bikin rame. Namun setelah Anies Baswedan menjabat, saya baru yakin kalau keributan yang terjadi pada masa Ahok itu tidak dibuat-buat. Karena pada masa Anies banyak terkuak anggaran-anggaran yang tidak masuk akal seperti lem Aibon dan anggaran ATK lain yang gak masuk akal. Setelah kepergok baru direvisi. Tidak hanya itu, kita pun pernah dikagetkan dengan ribuan IMB Pulau Reklamasi yang diterbitkan oleh Anies. DPRD Jakarta saat itu mengatakan kecolongan dan menganggap penerbitan IMB itu dilakukan secara diam-diam. Tetapi yang mengherankan adalah yang namanya kecolongan itu pasti merasa kehilangan. Namun pada faktanya meskipun merasa kehilangan tidak ada upaya apa-apa. Penerbitan IMB tersebut pun tanpa NJOP 15%. Ratusan triliun yang bisa digunakan untuk kepentingan warga hilang. Masa kepemimpinan Anies memang kerap dibumbui drama anggaran yang digunakan untuk hal-hal kurang yang berfaedah. Meskipun begitu, hal itu tidak menjadi masalah karena dianggap tidak melanggar hukum. Akan tetapi, bagi orang yang mampu berpikir rasional, kita sudah bisa menilai kemampuan Anies dalam memimpin Jakarta. Hampir tidak ada kebijakan yang mengena langsung pada masyarakat. Janji-janji keberpihakannya lang.
Janji-janji keberpihakannya pun hingga kini tidak bisa direalisasikan. Terkait janji, kita tentu saja ingat bagaimana Anies menjanjikan rumah tapak DP 0 rupiah bagi warga miskin. Ingat ya, rumah tapak. Dalam debat, Ahok mengkritisi hal ini dan mengatakan kalau program rumah tapak dengan DP 0 rupiah bagi warga miskin mustahil untuk dilakukan. Namun Anies tetap ngotot. Ia bersikukuh kalau dengan keberpihakan hal itu bisa dilakukan. Nah, terkait rumah DP 0%, akhirnya omongan Ahok terbukti kalau rumah tapak itu mustahil. Anies akhirnya merevisi rumah tapak menjadi rusun alias rumah lapis. Namun beberapa waktu kemudian tercium bau korupsi di pengadaan tanah untuk rumah DP 0%. KPK menetapkan 5 orang tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019. Dan berita terbaru hari ini, KPK mengatakan bahwa Anies akan segera dipanggil lantaran dianggap memahami program pengadaan lahan tersebut. Begitu juga dengan DPRD yang juga punya kewenangan untuk menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI Jakarta. Kalau kita lihat sepak terjang Ahok yang begitu ulet dalam menetapkan APBD dan segala macamnya, kita pasti setuju dengan apa yang disampaikan oleh KPK bahwa Anies dianggap memahami proyek itu. Terkait apakah Anies yang akan dipanggil menjadi saksi bisa saja menjadi ikut terseret kalau ada temuan lain, itu sih urusan nanti. Yang penting saat ini kita bisa membandingkan bagaimana pemimpin yang dipilih berdasarkan kinerja dengan pemimpin yang dipilih hanya modal seiman saja. Terlepas dari itu semua, kalau melihat nasib Anies sekarang ini sebenarnya tidak jauh beda dengan Gatot Nurmantio dulu. Keduanya sama-sama pengen jadi presiden tapi waktu yang tidak berpihak. Kembali kepada Anies Baswedan, 1000 alasan sudah Anies keluarkan untuk menangkal serangan. Toh dia tidak mampu. Hampir semua kalangan menyalahkannya kecuali Kadrun karena tidak melanjutkan normalisasi sungai. Sebab menurut perhitungan para ahli, normalisasi adalah solusi paling ampuh untuk mengantisipasi banjir Jakarta yang saban tahun mendapat kiriman air berlimpah dari hulu. Tetapi Anies menolak untuk melanjutkannya, dia malah menggantinya dengan program naturalisasi yang sampai sekarang tidak terlihat rupanya seperti apa. Yang banyak kalangan, bahkan yang rakyat biasa sekalipun menganggap program itu tak akan mungkin dilaksanakan di Jakarta yang wilayahnya sangat terbatas. Jadi dengan bangganya, Anies berceramah di hadapan Kadrun dan pawangnya yang sampai kini lari menyatakan bahwa mengalirkan air menuju laut menggunakan pompa itu melawan sunnatullah. Maklum, saingannya kala itu sangat mengandalkan pompa air untuk mempercepat genangan atau banjir surut. Tetapi yang namanya Anies tidak akan malu sekalipun harus menelan kotorannya sendiri. Toh ketika banjir dia mengandalkan pompa air itu untuk mempercepat air menuju lautan. Mungkin karena tanah pun jijik mendengarkan pernyataan tanah sampai tidak mau menyerap air. Ahok pernah bertanya, kalau Anda tidak mau menggunakan normalisasi, Anda mau pakai apa? Saya berani jamin kok dia akan lakukan. Gak usah bohong lah. Ya, tepat seperti yang Ahok pernah katakan bahwa pasti Anies akan melakukan hal yang sama dengan yang Ahok lakukan. Dia terpaksa melakukan itu karena tak ada cara lain yang lebih praktis dan efektif untuk mengatasi banjir Jakarta. Dan setelah mengalami berbagai macam manuver kebodohan dan kebohongan, Anies akhirnya harus mengakui bahwa dia harus menormalisasi kali-kali di Jakarta. Dia akhirnya pun mendukung program pusat yang sama dengan program Ahok dulu untuk melakukan normalisasi. Dia pun juga akhirnya mengakui bahwa pompa air sangat efektif untuk menangani banjir. Air semakin cepat surut dan aktivitas warga dapat berjalan seperti sedia kala. Terlepas dari itu, ambisi Anies untuk 2024 menjadi presiden memang sangatlah besar. Dia begitu menggebu-gebu. Namun sayang, kinerja buruk dan maraknya korupsi menjadi batu sandungan. Mampus dah gubernur seiman ini ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, 2022 ini ia akan purna tugas jadi gubernur. Sedangkan Pilpres baru akan digelar pada 2024 mendatang. Artinya ada waktu 2 tahun untuk Anies menganggur yang pada akhirnya ia juga akan kehilangan panggung. Dan sudah bisa dipastikan kalau Anies tak lagi jadi gubernur nanti, media akan sepi menyorotinya. Kecuali kalau dia bikin manuver yang benar-benar ekstrim. Misalnya terlibat kasus chat seks seperti yang pernah dilakukan oleh Rizik. Tapi menurut hemat saya sih bukan tipe Anies yang sangean seperti itu. Belum lagi ditambah dengan kinerjanya yang selama ini buruk di DKI. Mulai dari program OKOC yang gagal hingga rumah DP 0 rupiah yang juga gagal dan mengandung unsur tipu-tipu.